Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya nggak open mic, jadi agak deg-degan. Sebaiknya kalau open mic itu kita ngomongin yang kita ngerti banget ya. Gue ngerti banget yang apa ya. Gue umur, bisa ketebak ya, umur gue 28. Nggak mungkin banget ya. Anak gue aja udah umur 13 tahun. Jadi kalau gue umur 28, melahirkannya umur 15, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kalau mau ngaku umur muda itu yang ngaku 35 aja. Gimana? Di sini ada yang umurnya udah di atas 35? Enggak ya, cuma gue sendiri, oke. Keahlian gue dengan umur mendekati 40, udah menikah 14 tahun ya. Kira-kira anak 3, berarti keahlian gue apa? Ya seks udah pasti dia menurut lo gitu ya. Dibanding kalian semua kan pasti gue yang paling berpengalaman kan. Gue udah terbukti ada hasilnya gitu ya. Gue pikir anak 3 itu amuba gitu membelah diri kan enggak. Pasti ada berbuat dulu kan. Nah, enggak, tapi gue Bu Haji ya. Beneran ini teh Haji, jangan nggak percaya gitu dong. Gue tuh Bu Haji ya, jadi nggak baik ngomongin seks, nanti kita digantungin orang. Jadi kita ngomongin yang sebelahnya seks, yaitu menikah ya. Nah, jadi kalau mau seks nikah dulu ya. Enggak gitu ya? Enggak? Hah? Nah, kalau gue sih gitu, kalau kalian ya bukan urusan gue. Jadi gini, kalau nikah itu ada satu syarat yang harus dipenuhi semua orang ya. Bukan gedungnya ya, bukan. Orang sekarang tuh kalau mau nikah ngecek gedung dulu, baru ngelamar. Enggak, bukan gedung. Syarat nikah itu salah satunya, ini fikih ya, ini fikih. Salah satunya adalah mas kawin. Ya coba please, tolong, ini kan cowok-cowok ya kebanyakan di sini ya, perempuannya kan bisa dihitung ya dengan jari ya. Kalau mau nikah itu perempuan-perempuan jangan mau menikah dengan seperangkat alat sholat ya. Bilang, sorry sayang, kalau seperangkat alat sholat aku bisa beli sendiri. Ya, bisa. Jadi kamu maunya apa? Aku maunya mas batangan, hantam pakai sertifikat ya. Terus nanti kalau cowoknya, kamu jadi matre, ini bukan soal matre, ini fikih. Sekali lagi ini fikih. Bahwa mas kawin itu harus bernilai. Terus nanti ada yang bilang, tapi di zaman Rasulullah yang namanya menikah itu ada tuh menikah dengan baju zirah, baju perangnya Sayyidina Ali. Terus tanya gini dong, baju perang Sayyidina Ali itu bisa digadaikan. Coba kata gadaian, bisa nggak alat sholat digadaikan? Kan nggak bisa gitu ya. Jadi lu jangan mau, cewek-cewek ya bilang kalau cuma gitu sih aku bisa pergi ke tancik beli sendiri mas. Jadi mas kawin aja ya. Nilainya nggak terlalu mahal kok ya, nih cowok-cowok yang kasihan gini ya. Ya, kalau wajah-wajah melarat itu kelihatan ya. Aku punya indra keenam, bisa mencium bau-bau orang-orang yang melarat gitu ya. Jadi pada saat kita mau menikah, sebelum lo melamar lu hitung dulu kira-kira kalau 480.000 itu dapat berapa gram gitu. Jadi si istrinya, si calon istri itu seneng gitu. Mampu kamu sayang? Mampu. Gaji kamu berapa? Kira-kira itu berapa persen? Ada cewek-cewek nanti akan gue sebarkan ilmu seperti itu ya. Jadi mungkin cowok-cowok di sini akan jangan sampai calon istri gue ketemu perempuan ini gitu. Nah, gue nggak cewek matre, enggak. Gue siap diajak menderita. Tapi jangan lama-lama. Karena aku princess ya. Jadi udah pada nonton Cinderella belum? Ada filmnya. Nah, kalau zaman gue dulu Cinderella itu yang main Iramaya Sofa. Belum lahir ya waktu itu. Dulu itu Ateng sama Iskak yang jadi penjaga istananya ya. Nah, cerita itu banget ya Allah. Jadi, lo dibesarkan oleh film Cinderella. Jadi kalau lo punya calon istri, lo cek dulu dia itu suka princessnya yang mana. Kalau Cinderella masih rajin, suka bersihin rumah kan dia upik abu ya. Bayangin kalau lo ketemu calon istri yang idolanya itu si Princess Aurora Sleeping Beauty. Ini perempuan nggak berguna banget, tidur nunggu dicium, apa ini perempuan ya? Jadi lo ngecek kira-kira dia sukanya level Disney yang mana gitu. Ada satu lagi Snow White si putih salju, itu juga perempuan nggak guna, nyanyi sendiri di hutan, itu kan rada gila ya. Jadi lo ngeceknya kayak gitu. Ini gue 2 jam kan ngomong nggak ya? Jadi waktu mau baru menikah nih, kan diajak menderita dulu kan. Sayang, nanti kita tinggal di rumah orang tuaku. Oke sayang, gitu kan ya. Suami gue tuh lebih muda, soalnya dapat berondong kita. Ya, jadi udah gitu dia ganteng gitu, pinter gitu kan. Begitu lulus langsung kerja, masuk ke bank asing. Kan kita kan langsung silau kan ya. Jadi begitu diajak nikah mau ya sama gitu.
Gue lupa tanya lu punya rumah apa kagak gitu. Jadilah kami tinggal di rumah mertua. Udah 3 bulan, setiap hari kita nih sama mertua, udah makan, masuk kamar, keluar lagi, udah makan, masuk kamar, keluar lagi, udah makan. Si mertua juga nggak tahu mau ngobrol apa kayaknya sama gue kan ya. Jadi setelah 3 bulan gue bilang, sayang, kita pindah dong, harus rumah sendiri. Ya udah kita ngontrak yuk. Oke. Dia kantornya tuh di Bang Asing di Sudirman gitu. Nah lu tahu nggak sih kalau orang-orang di Sudirman yang keren-keren dandan itu tinggalnya di mana? Di belakangnya tuh ada karet belakang. Iya kan, kos-kosan masuk gang. Gue diajak ke situ tahu. Kalau kita mau ngekos, kita kos di sini. Gue nangis, aku nggak mau tinggal di gang. Kamu maunya di mana? Aku maunya di apartemen. Aku nggak punya uang saya. Kamu tinggal di mana? Di Rasuna. Dulu ya 14 tahun yang lalu ya. Rasuna itu udah 3 juta sebulan. Emang kamu nggak mampu di Rasuna nyewain buat aku? Gaji aku 4 juta sayang. Aku ya tau gitu kan gue nanya gaji dia dulu sebelum menikah ya. Ya jadi hati-hati ya cowok-cowok ya kalau ditanya gajinya berapa, kemungkinan besar perempuan itu murid gue ya. Terus udah gitu standar gue kan princess ya. Kalau princess itu kan maunya buka pintu ada pohon, ada burung, cucu kan gitu kan ya, standar gue tinggi. Gue tuh yang kalau turun dari mobil tuh harus yang gitu dong. Nggak bisa yang turunnya gini. Itu dari motor kalau gitu. Sombong banget. Jadi akhirnya nemu budgetnya 1 juta. Oke, di mana? Di Cibubur. Oke, tapi budget kita itu ya udah. Yuk kita pindah ke Cibubur dengan budget 1 juta sebulan. Mertua gue tuh baik banget ya. Gue dipinjemin mobil. Ini dia kasihan nanti Mina naik bus kan kasihan keringetan. Kalau dari bus kan turunnya gini kan ya. Sementara kan kamu turunnya harus gini kan dari mobil. Dipinjemin mobil. Merah marun. Aku merasa sukses. Ke kantor dianterin pakai merah marun. Yang di sebelah nyetir kerja di Bang Asing. Pakai dasi sampai sini. Tangan panjang, kepanasan sih kasihan tapi pakai tangan panjang. Terus lu tahu kan kalau kerja di bank tuh mengkilat ya, yang poninya gitu tahu? Yang kalau ada badai juga poninya tetap gitu. Itu suami gue. Gue merasa sukses disetirin merah marun dengan cowok lebih muda di sebelah gue ya. Sekarang juga masih lebih muda, cuman udah mundur rambutnya. Dan si poninya masih gitu, tapi udah ubanan. Nah, antara Cibubur sama Jakarta di tengah-tengah itu ada cawang. Jadi baru sampai Cawang kita udah mau nangis karena si merah marun itu bensinnya udah setengah. Kita nggak mampu naik bensin mobil dengan bensin semangat itu. Jadi kita kembaliin mobil. Jadi ini pelajarannya adalah kalau mau menikah, mau minjem mobil lihat-lihat dulu bensinnya gimana ya, karena lu kan nggak mampu tadi gajinya cuma berapa juta kan ya, kan wajah-wajah melarat kan nggak mampu kan ya. Jadi akhirnya gue juga miskin waktu itu mesti dulu sekarang ya. Gue kembalikan si mobil ini ke mertua gue. Terus mertua gue nanya, terus kalian naik apa? Tenang mama, udah naik gaji, jadi kita mau beli mobil, nyicil. Emang berapa cicilan mobilnya? 2,5 juta cicilannya. Gaji kamu berapa? 5 juta. Jadi setengah dari gaji itu habis buat nyicil. Itu nggak boleh ya. Ini pelajaran keuangan ya harus saya sampaikan kalau untuk kalian ya. Maksimal cicilan itu 30% dari penghasilan, oke? Ya. Jadi yang handphonenya masih pada dicicil, coba dihitung terhadap uang saku dari mama papa ya, berapa persen itu cicilannya. Habis itu kita beli mobil Atos A to Z gitu kan ya. Mobilnya tadinya gitu ya. Sekarang begitu kalau naik Hyundai. Tapi kita bangga sekali sama mobil itu kan, beli sendiri. Sampai pada suatu hari si Atos ini dashboardnya dimaling orang. Jadi dia nggak sampai Z, dia cuma sampai Y, dia berubah di Apoy. Terima kasih dari Dina Hanifah. Bangun angkai bateh wena.